Pernah lihat kan, tunas kecil yang baru aja numbuh dari tanah? Atau mungkin pohon yang tinggi banget sampai bikin kita kagum? Nah, di balik semua pertumbuhan itu ada semacam mesin biologis yang kerjaannya luar biasa. Hari ini kita bakal bongkar rahasia mesin itu, jaringan meristem. Kelihatannya pertanyaannya simpel ya. Gimana sih biji sekecil itu bisa jadi pohon raksasa? Tapi jawabannya itu ngebawa kita ke inti dari biologi tumbuhan. Semua proses yang keren ini, dari biji sampai pohon super besar, itu semua bergantung sama sekelompok sel yang spesial banget. Yuk, kita kupas tuntas rahasianya. Oke, ini dia nih, peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari konsep mesin pertumbuhannya dulu. Terus, kita dalamin lagi, apa itu jaringan meristem? Kita cari tahu di mana aja titik-titik pertumbuhannya, bedain cara tumbuh jadi tinggi dan jadi lebar, dan terakhir, kita bakal lihat peran mereka sebagai arsitek utama tanaman. Siap? Oke, kita mulai dari bagian pertama, mesin pertumbuhan. Jadi apa sih sebenarnya yang jadi motor penggerak di balik kemampuan tanaman buat tumbuh terus seumur hidupnya? Jawabannya ada di perbedaan dasar antar jaringannya. Ya, mirip-mirip sama badan kita lah. Tanaman itu juga tersusun dari macam-macam jaringan. Ada jaringan dewasa yang tugasnya udah spesifik, udah matang. Tapi ada satu jaringan yang super istimewa, yang megang kunci dari semua pertumbuhan. Dan ini dia nih, jagoan kita, jaringan meristem. Ini yang bakal kita bahas tuntas. Oke, sekarang kita udah tahu mau fokus kemana. Yuk kita masuk ke bagian kedua, dan coba pahami benar-benar apa sih jaringan meristem itu? Apa definisinya, dan apa aja ciri-cirinya yang bikin dia ini unik dan powerful banget. Simpelnya gini, coba deh bayangin sekelompok sel yang kerjanya cuma satu, terus-terusan membelah diri buat bikin sel-sel baru. Mereka ini kayak sel punca atau stem selnya tumbuhan kalau boleh dibilang. Mereka adalah sumber dari segala kemungkinan bentuk tanaman. Nah, yang keren dari sini tuh, setiap ciri-ciri ini kayaknya dirancang cuma buat satu tujuan, pembelahan yang super cepat. Dinding selnya tipis, jadi gampang buat membelah. Nukleusnya gede, buat kontrol semua aktivitas. Dan karena mereka belum punya tugas khusus, mereka ini ibarat kanvas kosong, siap diubah jadi bagian apa aja dari tanaman. Keren kan? Intinya, gini, meristem itu adalah pabriknya sel. Dia ini yang ngeproduksi bahan mentah, yaitu sel-sel baru yang nantinya bakal diubah jadi daun, batang, akar, bunga, pokoknya semuanya deh. Tanpa meristem, ya nggak bakal ada pertumbuhan sama sekali. Oke, kita udah kenalan sama meristem. Sekarang pertanyaannya, pabrik-pabrik sel ini letaknya di mana aja sih di tumbuhan? Ternyata lokasinya itu strategis banget, dan posisinya ini nentuin fungsinya. Yuk kita cari tahu titik-titik pertumbuhannya. Nah, tabel ini jelasin semuanya dengan enak banget. Coba lihat, meristem apikal itu ada di ujung-ujung, di pucuk sama di akar. Tugasnya, bikin tanaman makin tinggi dan akarnya makin dalam. Terus ada interkalar, contohnya di pangkal batang rumput. Ini pinter banget loh adaptasinya, jadi pas rumputnya dimakan sapi, dia bisa tumbuh lagi dengan cepat dari bawah. Terakhir, meristem lateral yang ngelingkerin batang, fungsinya bikin pohon jadi makin lebar dan kokoh. Jadi jelas ya, lokasi menentukan fungsi. Saking kompleksnya, para ilmuwan bahkan punya beberapa teori buat ngegambarin arsitektur di ujung pucuk ini. Gak usah pusing sama istilah-istilahnya ya. Anggap aja gini, satu teori ngebaginya kayak jaket, itu lapisan luar, dan badan, itu bagian intinya. Teori yang satu lagi ngebaginya kayak kue lapis, di mana tiap lapisannya udah punya takdirnya sendiri mau jadi bagian apa. Dua-duanya ini cara ilmuwan buat memahami cetak biru pertumbuhan tanaman. Oke, kita lanjut ke bagian 4. Di sini kita bakal bedain dua strategi utama pertumbuhan, jadi tinggi atau jadi lebar. Inilah bedanya antara pertumbuhan primer lawan pertumbuhan sekunder. Ceritanya dimulai dari dalam biji, di embrio, di mana ada sel-sel promeristem yang udah siap sedia. Begitu bijinya berkecambah, sel-sel ini jadi meristem primer yang langsung tancap gas bikin tanaman jadi tinggi. Nah, pas tanamannya udah lebih dewasa, baru deh meristem sekundernya bangun dari tidur buat mulai fase pertumbuhan ke samping, jadi lebih lebar. Semuanya terencana dengan sempurna. Yuk kita zoom in ke salah satu pemain utamanya pertumbuhan sekunder, kambium vaskuler. Coba bayangin, di dalam batang tuh ada semacam silinder sel aktif. Waktu dia membelah, dia dorong ke arah dalam buat bikin ksilem baru atau kayu. Terus dia juga dorong ke arah luar buat bikin floem baru. Nah, aktivitas dua arah inilah yang bikin pohon punya lingkaran tahun dan bikin batangnya makin gede dari tahun ke tahun. Jadi kesimpulannya gini nih, gampang banget. Pertumbuhan primer itu buat manjangin ke atas.
didorong sama meristem yang di ujung-ujung. Pertumbuhan sekunder itu buat gedein ke samping, digerakin sama meristem lateral. Dua strategi yang beda, tapi kerja bareng buat ngebangun tanaman yang kuat dan kokoh. Nah, di bagian terakhir ini, ayo kita mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Setelah tahu semua ini, kita jadi sadar kalau jaringan meristem itu bukan cuma sekumpulan sel biasa. Mereka ini benar-benar arsitek tanaman yang ngerancang dan ngebangun semuanya dari nol. Kalimat ini benar-benar pas banget ya, mulai dari rumput yang kita enjak sampai pohon sequoia raksasa yang umurnya ribuan tahun, semuanya itu adalah hasil kerja keras tanpa henti dari jaringan meristem. Jadi bukan cuma ngebangun satu tanaman, tapi mereka ini yang nyusun fondasi buat seluruh kehidupan di planet kita. Dan ini pertanyaan buat kita pikirin bareng-bareng. Kalau kita benar-benar ngerti cara kerja mesin pertumbuhan ini, coba deh bayangin, apa aja yang bisa kita lakuin? Mungkin nggak sih kita merekayasanya buat bikin tanaman pangan yang tahan kekeringan? Atau tanaman yang bisa produksi obat-obatan baru? Bisa jadi, masa depan kita sangat bergantung pada pemahaman kita tentang sel-sel kecil yang super hebat ini.